Badar. Perang Badar itu pasukan Islam 313, pasukan kafir 1000 orang. Jadi kalau mau menang, satu orang pasti bisa mengalahkan 3 orang, baru bisa menang. Persenjataan hanya secukupnya, kekuatan hanya secukupnya. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berperang menghadapi kaum kafir Quraisy. Di tengah-tengah pasukan kafir, tengah-tengah pasukan kafir, Nabi Muhammad pasukan kafir, Ukasha pedangnya putus. Jadi ya bayang tinggal gadangnya. Ukasha mundur, ketakutan. Mundur, nyari sama orang-orang. Ada punya pedang lebih ya? Gak ada ternyata. Semua orang pedangnya masing-masing satu-satu aja. Akhirnya Ukasha kemudian nyari Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, adil saya, berikan kepada saya pedang, wahai Rasul. Pedang saya putus nih. Nabi kemudian bersama dengan Ukasha keluar medan peperangan. Mau nyari pedang, gak ada ternyata. Semua pedangnya dipakai. Nabi berdua nih sama Ukasha naik kendaraan ya, naik kuda, nyari apa nih yang bisa dipakai buat perang, buat mengalahkan pasukan musuh. Nabi melihat kayu, dek, kayu, bu, kayu. Nabi kemudian bilang kepada Ukasha, ya Ukasha, khudh tilka sayf. Wahai Ukasha, ambillah pedang itu. Kayu lagi. Kayu. Ukasha. Kelas targetnya. Begitu Nabi Muhammad bilang, ambillah pedang itu wahai Ukasha. Iman merajai hatinya. Iman menjuarai pikirannya. Allah itu semua keraguan-keraguan, semua kegalauan, semua ketakutan. Begitu Nabi Muhammad bilang, pedang. Ukasha turun, lebih bersakti ya Rasulullah. Baik wahai Rasul, diambil tuh kayu sama Ukasha. Apakah di tangan Ukasha kayu tersebut berubah menjadi pedang? Tidak. Tetap kayu dan sekali. Tetap kayu. Dan saya beryakin ini Ukasha sahabat Nabi Muhammad luar biasa. Dia bilang, ambil tuh pedang tanpa ragu-ragu. Lebih ya Rasulullah saat ini. Wagalu samitna tingkat iman. Naik kelas, yuk, naik kelas. Gak usah kelas dulu naik, benda-benda. Menjadi kelas taat, kelas samitna. Begitu dipegang sama Ukasha dengan keimanan yang sempurna masuk kembali ke medan peperangan, dan di sana Ukasha menerbas pedang musuh. Subhanallah, pedangnya pada kalah kena pedangnya Ukasha, kena kayunya Ukasha, bahkan kena ke badan orang-orang yang mati. Pedang benda tumpul, dia cuma kayu. Dan subhanallah, kayu ini menjadi kayu paling mulia di antara seluruh kayu. Bahkan dahulu kalah berharganya. Yang lain-lain kalah mahalnya. Habis Nabi Muhammad memerintahkan ambillah pedang itu wahai Ukasha. Dia sekarang terhias di menara di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Ada tulisan pedang, yang lain-lain pedang-pedang nih. Tulisannya Saif Ali bin Abi Thalib, ada lagi Saif Abu Bakar As-Siddiq, ada lagi Saif. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pedang-pedang mereka ada di sana. Pedangnya Ukasha berupa kayu ada juga di sini. Tertulisnya Saif Ukasha. Pedangnya Ukasha. Padahal mana dia pedangnya? Makanya Sami'na. Kita diperintah sama Allah, diperintah sama Rasulnya, Sami'na. Di atas kelas ada lagi nggak? Ada. Kelas tertinggi namanya kelas cinta. Ini kelasnya sabiqun, ulaikal muqarrabun. Ini kelasnya. Sama Nabi Muhammad berkelas cinta. Ya Allah. Mereka
mereka orang-orang yang menjadikan kullul ladzi yamlikun, apapun yang mereka miliki untuk Nabi Muhammad SAW, bahkan nyawa. Saya ceritanya 3 orang sahabat, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Ibn Rawahah, di medan peperangan Mu'tah. Teman-teman sekalian, Nabi itu kalau mau pergi perang itu kan selalu mengangkat panglima perang. Itu mau mengutus orang pasukan, beliau waktu itu mau mengutus pasukan pergi ke Mu'tah. Nabi kumpulin semua pasukan, besok hari mau berangkat, baru adanya penunjukan panglima perang. Nabi ambil pedangnya, kemudian Nabi Muhammad bilang, Zaid bin Harithah, di mana tuh Zaid bin Harithah? Pergi ke Rasulullah, kata Zaid, dari arah tengah-tengah kami. Pasukan, kata Nabi Muhammad, pegang riwayat, saya serahkan bendera ini kepada Zaid bin Harithah. Udah kan, mestinya kan satu aja gitu panglima perang. Ini kan, Nabi Muhammad bilang, kalau ada sesuatu terjadi sama Zaid, bendera perang pegangkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Artinya, Zaid kira-kira bisa pulang hidup gak? Enggak. Nabi habis kemudian ngomong, Ja'far bin Abi Thalib, jadi kata Nabi, kalau ada apa-apa sama Zaid bin Abi Thalib, bendera perang pegangin sama Ibn Rawah, Abdullah bin Rawah. Kata Nabi lagi, kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawah, silahkan kalian pilih siapapun di antara umat Islam untuk memimpin kalian. Ini artinya 3 orang itu berangkat pergi perang dan ma'assalamah, mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Dia akan mati dalam peperangan tersebut. Kan begitu? Saya bayangin nih, kalau orangnya kelas-kelas yang bawah, pas banget, Rasul saya lagi diare, boleh lakuin yang lain enggak? Rasul, anak saya masih kecil, boleh diganti yang lain enggak? Kalau kelasnya sampai kalau atokna lebih ya Rasulullah bersahabat, tapi mulu sedih, nangis sendiri anak-anak pun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi mereka berdoa cinta. Maka malam hari itu menjadi malam yang bagi mereka paling membahagiakan. Begitu dapat beritanya di Muhammad seperti itu, Masya Allah, ahlan wa sahlan bisyahadatina, selamat datang wahai kesyahidan. Penuh sukacita, mereka bertiga yang paling semangat di antara seluruh pasukan-pasukan. Maka andai kamu lihat bagaimana Zaid bin Harithah memegang bendera tersebut dengan penuh sukacita menghadapi pasukan musuh yang waktu itu mendapatkan bala bantuan dan tentara Romawi, sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Pasukan Islam kala itu kayak jadi masakan di tengah hidangan, jadi rebutan orang-orang semuanya. Digempur habis-habisan. Zaid bin Harithah pegang itu sampai Zaidnya wafat. Sebelum benderanya jatuh, ketika pedang menghunus Zaid bin Harithah, benderanya disambar dari belakang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kemudian salah satu dari tangannya yang sebelah kiri terkena sayatan pedang, lepas tangannya. Apa yang dilakukan Ja'far? Ini mesti milih, pegang pedang atau pegang bendera. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib melepaskan pedangnya dan memegang benderanya, karena bendera adalah amanat dari Nabi Muhammad, akan dia jaga sampai tetes darah yang penghabis.
Teman-teman sekalian, digempur belasan bahkan puluhan sayatan pedang mengenai Ja'far bin Abi Thalib, sampai kemudian saudara sekalian beberapa sayatan pedang itu juga mengenai kudanya Ja'far. Ja'far nggak tega sama kudanya, lihatin. Ya Allah, ini kelas cinta nih. Sayang sama Nabi, sayang sama umatnya Nabi, sayang sampai ke binatang tunggangan, sampai ke kuda dia sayangin. Makanya orang tuh kalau cintanya sama Nabi gede, dia punya rasa cinta yang besar dalam hatinya, cukup buat bagi-bagi sama siapapun. Suaminya merasa disayangi, anak-anaknya merasa disayangi, orang tuanya merasa disayangi. Kalau kamu gak bisa sayang sama orang, bawaan kesel mulu sama orang, artinya hati kamu kurang cinta. Kalau kamu pengen punya cinta yang besar, cintai Nabi Muhammad SAW. Nanti hatimu penuh dengan cinta, cukup buat dibagi sama siapa. Teman-teman sering sekalian saya bilang, nggak tega kudanya turun dari kudanya. Jadi dipegang ini, darah muncul dari kakinya. Dipegang sampai kemudian ada pedang mengarah kepada kakinya. Kakinya putus. Ja'far kemudian ngejongkok gitu ya, apa tuh namanya? Pakai lututnya, pakai lutut sebelahnya. Sementara kakinya yang sebelah mengalir darah, dan itu masih dia pegang juga bendera. Sampai kemudian satu sayatan pedang mengenai badan Sayyidina Ja'far, hingga kemudian bendera tersebut jatuh bersama dengan tewasnya Ja'far. Dari belakang Abdullah bin Rawahah segera menyambar bendera tersebut sehingga tidak sampai jatuh ke tanah. Kemudian Ja'far pun melanjutkan peperangan. Teman-teman saudara sekalian semua, Nabi tidak menyaksikan, tidak ikut dalam peperangan tersebut. Akan tetapi Nabi berkumpul dengan beberapa orang yang tidak ikut perang tersebut. Nabi Muhammad menceritakan kisah peperangan kayak lagi nonton kayak streaming. Dan wah, Rasulullah sudah digempur nih. Wah, sekarang pedangnya benderanya dipegang sama Zaid bin Harithah meninggal. Habis kemudian Nabi Muhammad cerita lagi sekarang dipegang sama tangannya Ja'far nih sekarang terputus. Diceritain sama Nabi Muhammad satu demi satu. Sampai ketika Nabi Muhammad bilang, Ja'far sekarang tewas. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad melihat ke atas langit. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam ya Ja'far. Sahabat tanya, kenapa wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, dengerin, kelas cinta, dengerin. Kata Nabi Muhammad, Ja'far ketika ruhnya dijemput para malaikat-malaikat, Ja'far ditawarin sama Allah. Ja'far, kata Allah, kamu boleh melakukan apapun sekarang dari urusan duniamu. Sebelum kamu dibawa naik menuju ke alam akhirat, kamu mau ngapain? Mungkin mau nengokin anaknya, ngeliatin anaknya, gitu ya, bisa. Mungkin mau ketemu sama istrinya, gitu bisa. Nanti istrinya ngeliat Ja'far. Apa yang diminta sama Ja'far? Dibilangin sama malaikat, Ja'far boleh minta apapun aja. Allah mau mengabulkan permintaanmu sekarang oleh Ja'far dari urusan duniamu. Ja'far mengatakan, kalau begitu lewatkan ruhku ini ke Madinah, sehingga aku bisa mengucapkan salamku terakhir kalinya kepada Nabi Muhammad. Tolong lewatkan saya ke Madinah. Mintanya bertemu dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari atas langit, ada jarak yang cukup dekat, Ja'far kemudian mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kelas cinta.
mau di kelas mana kamu berada, pastikan dari sekolah. Nggak bisa nyampe ke kelas cinta kecuali sesudah melewati kelas taat. Ya, yuk naik kelas. Mari kita sama-sama berusaha untuk menaiki tangga demi tangga, menaiki kelas kita menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan terus-terusan berada di kelas yang bawah. Naiklah ke kelas taat hingga kemudian siapa tahu ada di antara kita yang tidak meninggal dunia kecuali sudah berada di kelas cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawafina subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillah.